Saya ulang kembali bahwa fungsi pembelian berkaitan dengan pemisahan tanggung jawab dan fungsinya tadi, maka fungsi gudang ini mereka mengajukan permintaan pembelian, ya, karena yang paling tahu apa saja atau bisa menyimpan berapa banyak gitu ya barang, mungkin material di gudang, maka dia tahu waktunya menambah material gitu ya. Berkaitan dengan produksi gitu ya, bagian gudang biasanya sudah bisa memprediksi bahwa setiap barang sudah mencapai angka tertentu, barang material sudah mencapai angka tertentu, maka dia wajib mengajukan untuk melakukan pembelian barang material kembali. Dan hal ini disampaikan ke fungsi pembelian. Oke, fungsi pembelian melaksanakan pemesanan barang. Ya, mengapa fungsi pembelian tidak bisa digabungkan dengan fungsi gudang? Karena bisa jadi karena fungsi pembelian ini yang berkaitan langsung dengan vendor gitu ya, pembelian sebuah produk, takutnya atau dikhawatirkan si fungsi pembelian tanpa memperkirakan gudangnya cukup atau enggak, sudah waktunya menambah bahan material atau enggak untuk produksi, dia hanya membeli saja gitu ya, karena bisa jadi karena memang fungsi pembelian ini dia mendapatkan keuntungan dengan seringnya melakukan pembelian berhubungan dengan si vendor, mungkin ada bonus-bonus kayak gitu ya. Jadi tidak memperhatikan gudangnya cukup apa enggak, barangnya dibutuhkan apa enggak, tapi karena dia ingin mengejar ada bonus-bonus tambahan dari si vendor tadi, akhirnya dia melakukan pembelian. Nah, untuk itulah mengapa beberapa fungsi ini diharapkan dipisah kegiatan secara fungsionalnya untuk bisa mengurangi terjadinya kecurangan ya berarti. Kemudian fungsi penerimaan, nah dia menerima atau bisa juga menolak gitu ya yang diterima oleh si pemasok. Misalkan tadi fungsi gudang sudah pengajuan ke pembeli, pembeli memesan ke pemasok ya. Dari pemasok dia diterima atau barang dari pemasok ini diterima oleh bagian atau fungsi penerimaan. Nah, apabila antara yang dipesan dengan bagian pembelian berbeda dengan barang-barang atau bahan material yang diterima dari pemasok, maka fungsi penerima bisa menolak barang-barang yang tidak sesuai dengan pesanan si fungsi pembelian. Nah, kemudian fungsi akuntansi dari produk yang sudah dibeli, bahan material yang sudah diterima oleh fungsi penerimaan, akhirnya dicatat oleh fungsi akuntansi. Untuk selanjutnya, karena memang biasanya untuk pembelian perusahaan biasanya tidak, kecenderungannya bisa dilakukan pembayaran dengan berhutang gitu ya, maka si fungsi akuntansi yang harus mencatat ya, mencatat bahwa sekian unit sudah datang, sudah diterima, ya, sudah ada di gudang, maka kami mempunyai utang sekian besarnya untuk kami bayarkan sesuai dengan jatuh tempo atau kesepakatan waktu yang sudah disepakati oleh bagian pembelian dengan supplier atau vendor tadi. Berikutnya adalah sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Kepala fungsi gudang, seperti yang disampaikan sebelumnya, dia mengajukan permintaan pembelian. Kemudian diberikan ke fungsi pembelian memberikan otorisasi pada surat order atau surat order oleh fungsi pembelian tadi. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ya pada saat kita membuat dokumentasi, bahwa di setiap perpindahan bisa jadi diharapkan ini ada semacam kontrol gitu ya, atau pengendalian. Dengan cara apa? Dengan memberikan otorisasi, persetujuan. Gitu ya. Oke, bagian gudang sudah memasukkan permintaan, kemudian bagian pembelian menyetujui, gitu ya. Nah, setelah dari bagian pembelian, kemudian ke kepala penerimaan ya, di mana di kepala fungsi penerimaan ini juga memberikan otorisasi
Oke, barang sudah sesuai, barang yang diterima dari supplier tadi sudah sesuai dengan yang diajukan atau yang dipesankan oleh fungsi pembelian. Maka apabila itu sudah sesuai, maka akan memberikan persetujuan berupa otorisasi. Entah itu bentuknya seperti apa. Kemudian kepala fungsi akuntansi juga memberi otorisasi berkaitan dengan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar pencatatan terjadinya transaksi pembelian pada salah satu supplier yang bermitra dengan perusahaan. Nah, mungkin prosesnya sama gitu ya, urut-urutannya sama untuk pembelian sebuah bahan material, tetapi yang ditekankan pada tahapan ini adanya sistem otorisasi. Gitu ya, masing-masing bidang memberikan persetujuannya atas permohonan atau pengajuan yang diajukan oleh bagian yang lain. Kemudian praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi. Pada setiap kegiatan diharapkan gitu ya, karena memang meskipun kadang meskipun sudah dipisah gitu ya, fungsinya dipisahkan, baik pihaknya bisa jadi orangnya dipisah gitu ya, tetapi tetap perlu ada kontrol. Untuk itu perlu ada sidak gitu ya. Sidak itu inspeksi mendadak gitu ya. Jadi kita sebagai manajemen di atasnya itu harus memastikan bahwa proses atau aktivitas bisnis yang dijalankan perusahaan berjalan sesuai dengan aturan. Gitu ya. Jangan ada istilahnya apa, kong kali kong gitu, atau persetujuan di bawah meja gitu ya, bisa jadi seperti itu, sehingga tidak akan perusahaan itu tidak akan dirugikan. Nah, untuk mengurangi atau bisa menjalankan praktik yang sehat ini bisa juga selain transaksi tidak dilaksanakan oleh satu orang yang sama atau satu unit organisasi yang sama, juga bisa digunakan cara adanya job rotation. Jadi setiap periode tertentu masing-masing bidang ini dipindah gitu ya. Jadi sekarang bagian pembelian, besok dia berada di bagian gudang, besok dia di bagian yang lain lagi. Harapannya dengan terus bergeser seperti itu, ini akan bisa mengurangi terjadinya praktik yang kurang sehat di perusahaan. Biasanya yang sering harus bisa diganti bagian pencatatan gitu ya, karena ini berkaitan dengan pencatatan harta atau aktiva lancar perusahaan. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Nah, karyawan kompeten selain dia mampu tanggung jawab di tugasnya, dia juga harus jujur gitu ya. Nah, mungkin hal ini akan sulit ya mendapatkan keduanya. Oke, ini adalah gambaran ada beberapa kejadian atau event, kemudian ada beberapa keterangan. Saya berharap teman-teman bisa menggambarkan dokumentasinya, bisa berupa diagram atau berupa alur, silakan. Tetapi nanti saya akan share di Google Classroom berkaitan dengan kejadian dan keterangan yang ada ini untuk bisa segera Anda jadikan dokumentasi. Terserah Anda menggunakan apa, tapi bisa jadi paling mudah menggunakan diagram aktivitas yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, mungkin itu bisa saya sampaikan. Harap segera mengerjakan tugas yang saya share di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.